Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Eli Pustianingsih, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Jember. Saya di sini akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja pada pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-1 di Sekolah Dasar Negeri Jombok 1, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Silakan masuk. Akan cuci tangan. Cuci tangan yang benar lagi. Silakan masuk. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat nggih? Nggih. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang sudah datang paling awal tadi? Ilham datang paling awal. Nggih, silahkan Ilham memimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ilham. Anak-anakku semuanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Bagimu Negeri. Hari ini siapa yang ingin memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri? Oke Putri, silahkan pimpin teman-temannya. Oke, silakan berdiri semuanya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi, Bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih Putri. Semuanya silakan duduk. Baiklah anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Kelompok 1 hadir semuanya ya?
Hadir kelompok 2? Hadir kelompok 3? Kelompok 4? Alhamdulillah semuanya bisa hadir pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, perlu Bu Eli ingatkan bahwa saat ini masih dalam musim pandemi ya. Sekarang kita tetap harus wajib mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara apa kita mematuhinya? Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian dengan cara apa lagi? Memakai masker. Kemudian dengan apa lagi? Menjaga jarak. Saat kita keluar rumah, kita harus selalu menjaga jarak agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk menambah semangat kalian untuk belajar pada pagi hari ini, Bu Eli ingin mengajak kalian yaitu melakukan salam dan tepuk PPK. Masih ingat kan nggih salam dan tepuk PPK-nya? Nggih. Tepuk PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat. Terima kasih semuanya. Itu tadi untuk mengawali kita salam dan tepuk PPK. Kalian tetap masih ingat nggih? Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2 pada pembelajaran yang ke-1 dengan muatan pembelajaran yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, Bu Eli ingin tanya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa, Putri? Membuat tiruan organ pernafasan manusia. Di situ kalian sudah belajar tentang apa? Pernapasan inspirasi dan pernapasan ekspirasi. Dan juga kita sudah belajar tentang apa? Pernapasan dada dan pernapasan perut. Masih ingat kalian ya? Oke. Berikutnya anak-anak, pelajaran kita yang berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang faktor yang dapat menyebabkan gangguan organ pernafasan manusia, yaitu dengan tujuan pembelajaran kita. Nih, tujuan kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini melalui penjelasan dari guru dan nanti kalian melalui media video pembelajaran, siswa dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dengan tepat. Tujuannya berikutnya yaitu melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, siswa dapat membuat diagram penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dengan lengkap. Yang ketiga, melalui membaca buku ajar, siswa dapat membuat daftar kosakata baru dari bacaan yang terkait dengan informasi yang terdapat pada aspek apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, bagaimana dengan benar. Berikutnya, melalui kegiatan menulis bagan, siswa dapat mempresentasikan hasil klasifikasi daftar kosakata yang dapat dari bacaan terkait aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana dengan percaya diri. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang akan kita capai. Kenapa kita harus belajar ini? Nah, apa manfaat kita mempelajari ini? Nah, manfaatnya nanti kalian dapat menjaga organ pernafasan, okay? Serta mengetahui faktor penyebab gangguan pernapasan sehingga kita terhindar dari berbagai penyakit yang berhubungan dengan pernafasan manusia. Itu tadi anak-anak manfaat yang akan kita peroleh dari pelajaran pagi hari ini. Berikutnya anak-anak, nih, coba dilihat, perhatikan. Oke, kita mulai pelajaran kita dengan memperhatikan video. Dari sini silakan disimak, kalian peroleh informasi sebanyak-banyaknya. Kan nanti kalian bisa mendiskusikan apa
kira-kira yang akan kita pelajari dari video ini? Silahkan diperhatikan. Kalian pernah gak sih berpikir seperti apa jadinya kalau kalian mengalami kesulitan pernafasan? Apalagi katanya dampak virus corona dapat menyebabkan manusia susah sekali untuk bernafas. Semoga jangan sampai terjadi ya. Meskipun demikian, seperti halnya anggota tubuh lain, sistem pernafasan manusia juga dapat terkena kelainan dan penyakit. Tapi, apa saja sih kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan manusia? Nah, dari video ini coba didiskusikan dengan temannya. Kira-kira permasalahan apa? Kira-kira permasalahan apa yang ada pada video yang telah kalian lihat? Silahkan berdiskusi dengan temannya untuk menentukan suatu pertanyaan yang di situ akan menghasilkan satu permasalahan dari video yang kalian lihat. Silahkan. Silakan didiskusikan dengan temannya. Silakan didiskusikan dengan temannya. Pertanyaan yang cocok sudah dia. Silakan berdiskusi dengan temannya. Apa saja Tidak apa-apa, silakan didiskusikan kelompok berikutnya. Ayo. Temukan suatu masalah yang kamu anggap masalah dari video itu tadi. Oke. Temukan masalah apa kira-kira yang ada di video tadi, didiskusikan dengan temannya. Yuk. Oke, silakan. Ayo. Temukan satu pertanyaan yang bisa dijadikan masalah dalam video tadi. Yang membuat itu, oh ini ada masalah di video itu tadi. Silakan didiskusikan dengan temannya. Enggak apa-apa, yang keras biar temannya dengar. Kalau mengungkapkan pendapat yang keras biar temannya dengar. Ayo coba silakan. saya mempunyai pertanyaan. Ya ini didiskusikan dengan temannya. Diskusikan dengan temanmu dulu. Temanmu nanti setuju enggak dengan permasalahanmu? Ya coba didiskusikan dengan temannya. Diskusikan teman-teman, kalau usul saya seperti ini, seperti itu loh. Ayo silakan. Nanti apa saja yang membuat kita sesak nafas? Temannya bagaimana? Kalau pertanyaan seperti ini, setuju atau tidak dengan ini? Ayo silakan. Ya silakan dengan temannya. Kelompok yang lainnya silakan didiskusikan dengan temannya. Ayo diskusi tentang video tadi. Kira-kira ada permasalahan apa di video itu tersebut? Permasalahan tentang bernafas. Temannya mungkin ada yang lain atau bagaimana? Atau setuju dengan ini pernyataan dari Aurel yang lainnya? Pernyataan apa saja yang dilakukan saat kita sesak nafas? Bagaimana? Setuju apa enggak? Setuju. Kelompok yang lainnya sudah? Kelompok yang lainnya sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Kalau sudah selesai diskusinya, Bu Eli ingin perwakilan masing-masing kelompok untuk menuliskan pertanyaannya di papan tulis. Silakan kelompok 1. Ya, Mbak Aurel silakan menuliskan, ditulis 1. Yang belum menemukan pertanyaan, silakan didiskusikan dengan temannya lagi ya. Sudah? Apa pertanyaannya dari kelompok 1? Apa saja yang dilakukan saat sesak nafas itu menjadi suatu permasalahan dari video tadi, nggih? Silakan kelompok 2.
Yang kelompok lainnya silakan disiapkan pertanyaannya untuk dituliskan di papan tulis ya. Oke, pertanyaan dari kelompok 2, apa saja yang membuat kita sesak nafas? Oke, silakan kelompok berikutnya. Ini pertanyaan dari kelompok 1. Ini pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Atau mungkin kelompok ini ada lagi pertanyaan lagi? Sudah, cukup 1. Kelompok 3, di mana kita menjumpai orang sesak nafas gitu ya? Berikutnya silakan kelompok berikutnya. Sudah selesai pertanyaannya? Kelompok 4, apa penyebab dari orang sesak nafas? Semuanya pertanyaan di sini. Nah, dari beberapa pertanyaan ini kita nanti bisa mempelajarinya lewat pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apa saja yang dilakukan saat kita sesak nafas? Ya. Apa saja yang membuat kita sesak nafas? Di mana kita menjumpai orang sesak nafas? Apa penyebab orang sesak nafas? Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari semuanya ini dari permasalahan yang kita peroleh tadi. Kita akan mempelajarinya melalui kalian silahkan mengumpulkan informasi dari video yang akan Bu Eli tayangkan. Silahkan diperhatikan video berikut. Silahkan dikumpulkan informasi dengan menuliskan informasinya ya. Nah, tulis informasinya di sini.
Itu tadi video tentang materi kita pada pagi hari ini. Sekarang kalian bisa mengerjakan lembar kerja. Bisa mengerjakan lembar kerja dari mengumpulkan informasi yang lembar kerja 2, kegiatan kedua nggih. Dilanjutkan dengan mengerjakan lembar kerja 2. Yang lembar kerja 2, kegiatan 2. Nah, ini lanjutannya ya. Ini untuk anak ini sendiri-sendiri, ini dikerjakan bersama-sama. Di bahan ajar yang sudah Bu Ali bagikan, di situ kalian bisa mencari informasinya ya. Nih, untuk kegiatan di lembar kerja 2 di sini, yang kegiatan kelompok bisa diskusikan dengan temannya, membuat kertas yang sudah Bu Ali bagikan tadi, ya. Dari informasi dari beberapa, semuanya tadi kan mengumpulkan informasi sendiri-sendiri. Nah, dari beberapa informasi itu, kalian rangkum menjadi satu, menjadi sebuah bagan. Di setiap kelompok membuat bagan satu persatu. Oke? Dari informasi tadi, semuanya kan mengumpulkan informasi. Ya. Nanti ini disampaikan ke teman-temannya, dirangkum jadi satu, membuat suatu bagan. Nanti dituliskan di lembar sini. Jadi dari kegiatan ini semuanya dikumpulkan jadi satu, nanti dirangkum menjadi suatu bagan faktor penyebab gangguan alat pernapasan manusia. Ini untuk tugas kelompoknya. Satu saja, satu kelompok cukup satu, nggih, untuk mengerjakan tugas kelompoknya, nggih. Dari berbagai informasi ini nanti saja ini semua informasi yang sudah dituliskan dari tadi dan bisa lihat di buku materi. Nah, nanti kalian membuat bagan faktor penyebab dari gangguan organ pernapasan manusia. Jadi satu kelompok cukup mengerjakan satu, didiskusikan dengan temannya. Tunggu sebentar, lihat Bu Ali dulu nggih. Bu Ali punya informasi lagi, satu lagi informasi. Perhatikan ini, Bu Ali punya informasi di sini tentang faktor penyebab terjadinya gangguan pernafasan manusia. Di situ ada faktor fisik, faktor penyakit, dan juga faktor lingkungan. Penyakit sendiri di situ disebabkan oleh kuman, yaitu ada influenza, bronkitis, radang paru-paru, TBC, flu burung, dan juga apa yang sekarang marak terjadi di penyakit apa yang marak terjadi saat ini? COVID. Itu juga salah satu penyakit penyebab dari gangguan pernafasan manusia. Dari materi ini kalian silahkan bekerja sama dengan kelompokmu, okay, untuk membuat bagan. Informasi yang sudah didapatkan dikumpulkan menjadi satu, dibuat bagan. Mohon silahkan. Kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya.
Kalau sudah selesai semuanya, waktunya kita untuk presentasi. Siapa? Kelompok siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok siapa? Kelompok siapa? Kelompok 1. Beri tepuk tangan kelompok 1 karena sudah berani mau presentasi duluan. Semangat, nggih. Kita beri tepuk yang sudah mau maju duluan, berarti dia hebat. Kita beri motivasi dia, nggih. Seperti ini, nggih. Seperti ini, nggih. Tunjuk dia. Kamu hebat, aku hebat, kita hebat. Kalau Bu Ali bilang tepuk hebat, kamu lah tepuk, berarti kamu hebat, kamu hebat, aku hebat, kita hebat. Tepuk hebat. Kamu hebat, aku hebat, kita hebat, semuanya hebat. Silakan dipresentasikan. Yang lainnya saat temannya presentasi, yang lainnya menyimak. Nggih, silakan disimak. Penyebab gangguan pada alat pernafasan manusia, faktor fisik, bayi yang terakhir dini atau prematur, faktor penyakit, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan faktor lingkungan, tercemarnya udara, asap pabrik, asap kendaraan, asap rokok, dan lingkungan kotor. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, tadi presentasinya sudah dilakukan. Berikutnya siapa yang mau presentasi lagi? Siapa yang mau presentasi lagi? Kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 2. Kita tepuk hebat lagi. 1, 2, 3. Silakan. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Semuanya hebat-hebat. Sudah berani maju, sudah berani. Ayo silakan. Salam dulu ke temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor penyakit banyak memerlukan alat bantu pernafasan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa sudah presentasi? Beri tepuk tangan untuk kelompok semuanya. Yeay. Semuanya sudah presentasi dan hasilnya. Sekarang Bu Eli inginkan tadi semuanya sudah mendengarkan presentasi temannya ya. Sudah, Bu Eli ingin sekarang hasil dari presentasi kelompok 1 tadi. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Kelompok mana yang mau memberikan tanggapan? Kelompok Putri, beri tanggapan untuk kelompok 1. Sudah bagus sekali. Ada yang masih kurang untuk kelompok 1 tadi dari faktor fisiknya sudah disebutkan. Di sini tadi kelompok 1 menyebutkan faktor fisiknya bayi yang terlahir dini. Sudah betul? Kemudian ada faktor penyakit. Apa bisa sudah menyebutkan semuanya kelompok 1? Ada influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Sudah betul semuanya? Apa ada yang lain perlu ditambahkan untuk kelompok 1? Tidak ada. Kemudian di kelompok 2 tadi sudah berpresentasi. Siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang presentasi kelompok 2? Siapa? Ilham, silakan. Ilham beri pendapat untuk presentasi dari kelompok 2 tadi. Sudah bagus sekali. Terus sudah disebutkan semuanya? Semuanya sudah lengkap, nggih. Untuk kelompok 3 presentasi dari kelompok 3 tadi siapa yang mau memberikan tanggapan? Hari ini silahkan. Semuanya sudah bagus. Nggak ada kekurangan yang perlu ditambahi lagi dari kelompok 3? Tidak ada. Untuk presentasi kelompok 4 siapa yang mau memberi tanggapan? Ya silahkan. Membacanya kurang keras. Untuk besok lagi untuk membacanya lebih ditingkatkan lagi, nggih. Kita sama-sama biar temannya semuanya dengar, nggih. Anak-anakku semuanya, nggih. Apa ada yang perlu ditanyakan dari materi hari ini? Siapa yang mau bertanya tentang materi hari ini? Nggih, silakan Putri. Siapa? Atau mungkin apa gitu, nggih? Apa yang menyerang sistem pernafasan gitu, nggih? Nah, ada yang bisa memberikan jawabannya seperti ini. Tadi yang sudah kita pelajari tadi kan sistem pernafasan kita itu kan kadangkala, nggih, seperti video yang kita lihat itu ada gangguan. Itu ada apa yang menyerang? Nah, tadi kan ada faktor
bawahan. Mungkin dari lahirnya itu fisiknya masih kurang sempurna organnya, sehingga bisa menyerang organ pernafasan. Kemudian ada faktor apa? Lingkungan. Karena mungkin lingkungannya yang kotor, nggih, sehingga ada debu, asap masuk di situ menyerang. Kemudian ada apa lagi? Faktor penyakit. Orang yang terkena penyakit juga akan mengganggu organ pernapasan. Sudah ada yang ditanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi? Semuanya sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang kita coba untuk mengerjakan evaluasi. Evaluasi ini sifatnya mandiri, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Sudah, yang sudah ketua kelompoknya untuk dikumpulkan jadi satu, langsung dikumpulkan di ketua kelompoknya bersama lembar kegiatan peserta didiknya, semuanya dikumpulkan. Tinggal kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Pun perhatikan semuanya. Silakan menempati kursinya masing-masing. Mbak Eli ingin tanya, bagaimana kegiatan hari ini? Bagaimana kegiatan hari ini? Apakah membosankan? Menyenangkan. Menyenangkan. Di mana menyenangkannya? Karena bisa berbagi pengalaman dengan temannya, jadi bertukar pengalaman dengan temannya. Jadi sekarang kita akan menyimpulkan materi pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama tadi, hari ini tentang faktor penyebab gangguan organ pernafasan manusia. Ada apa saja tadi? Faktor apa yang pertama? Faktor fisik itu yang bagaimana? Faktor fisiknya bagaimana? Contohnya? Bawaan sejak lahir dari fisiknya, dari kondisi badannya. Bisa terjadi pada saat bayi yang terlahir prematur. Kemudian ada faktor apa lagi? Faktor penyakit. Orang yang punya penyakit tertentu juga bisa menyebabkan gangguan organ pernafasan manusia. Faktor penyakit itu penyakit apa saja? Asma, terus kenapa? Kanker paru-paru, terus apa lagi? Influenza, apa lagi? Emfisema, apa lagi? Apa lagi? Apa tadi? Apa? TBC, dan lain sebagainya. Flu burung, terus apa lagi? Yang sekarang marak terjadi? COVID, itu juga salah satu penyakit yang menyerang organ pernafasan manusia. Selain faktor fisik dan faktor penyakit, ada faktor apa lagi? Lingkungan. Lingkungannya bagaimana yang bisa menjadikan kita itu terjadi gangguan pernafasan? Lingkungan yang kotor. Contohnya apa? Contohnya bagaimana? Nah, di sekitar kita ada asap pabrik, terus apa lagi? Asap rokok. Orang yang di sekitar kita merokok, asapnya kena kita, juga mengganggu organ pernafasan. Terus apa lagi? Asap kendaraan di jalan raya gitu nggih. Banyak kendaraan bermotor juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bu Eli ingatkan selalu nggih. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berhubungan dengan organ pernafasan kita, karena sekarang ini masih kita dalam kondisi pandemik tentang penyakit COVID. Jadinya selalu gunakan masker saat keluar rumah. Kemudian dari manapun di rumah sering-sering cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Saat dihindari kerumunan, kita juga harus jaga jarak. Itu tadi anak-anak yang harus kita perhatikan. Dan Bu Eli ingatkan untuk pelajaran berikutnya masih berhubungan dengan pernafasan manusia. Kalau tadi kita sudah mempelajari dengan faktor-faktor penyebabnya, pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari lebih tuntas, lebih jelas lagi tentang
penyakit-penyakit yang mengganggu organ pernafasan, baik itu penyebabnya nggih, maupun gejala-gejala yang terjadi pada penyakit-penyakit organ pernafasan nggih. Nanti di rumah jangan lupa agar besok belajarnya lebih semangat lagi dan lebih siap lagi. Nanti di rumah bisa dilihat ya, bisa dicari, sampean ketik di Google untuk mencari tentang penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan. Siap semuanya? Siap. Siap semuanya? Siap. Ya, nanti di rumah dicari ya, biar besok belajarnya lebih siap lagi dan kita akan belajar mengenai penyakit apa sih nanti penyebabnya lebih detail lagi. Itu saja ya dari Bu Eli pelajaran hari ini. Apa ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semuanya ya? Kalau sudah paham semuanya, sekarang kita akan mengakhiri pelajaran ini dengan berdoa. Silahkan yang mau memimpin berdoa hari ini siapa? Ada yang mau memimpin berdoa? Tidak ada, berarti ketua kelas harus memimpin berdoa. Silahkan Aurel untuk memimpin berdoa. Siap, siap, berdoa mulai. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Aurel. Oke, kita sudah selesai semuanya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini dan terima kasih untuk semangat belajarnya hari ini. Bu Eli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.